marilah kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan syukur ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan Gembira, putra putri Santa Rosa Jansen yang terkasih dalam Kristus. Setelah kita melakukan refleksi selama 3 hari berturut-turut dalam Triduum menyambut pesta Triduum kita Santo Adolphus Jansen, maka tibalah saatnya hari ini kita pada perayaan syukur puncak peringatan Santo Triduum kita. Kita ingin menyerahkan seluruh keluarga besar kita ke dalam tangan Tuhan dan memohon doa Santo Adolphus Jansen pelindung kita agar kita senantiasa diberikan rahmat berlimpah dalam seluruh karya pelayanan kita di bidang pendidikan tinggi di lembaga kecintaan kita ini. Kita menyerahkan diri kita, keluarga-keluarga kecil kita masing-masing, unit-unit pekerjaan kita, para mahasiswa yang kita layani, orang tua dan keluarga mereka ke dalam tangan Tuhan juga di tahun yang baru ini, agar karya kita menjadi wujud kehadiran Allah, Putra Allah yang jadi manusia dan tinggal di antara kita. Dalam perayaan ini kita juga mohon kesehatan dan kesuksesan Pater Martin Ufing, Provinsial Jerman, yang Tuhan kasihanilah kami.
Ia telah mengimani Dikau sebagai Allah yang menyelamatkan. Kami mohon anurahilah kami semua daya kreatif ilahi-Mu, agar kami mampu menghidupi ilmu dan iman kami di tengah keanekaragaman budaya bangsa kami. Berkatilah pula karya pelayanan dan pengabdian kami di lembaga ini, agar kami mampu menemukan kehendak-Mu dan membangun komunitas yang diwarnai semangat persaudaraan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Yang dikasihi Kristus, kepada Sang Sabda yang menyelamatkan, Santo Arnoldus Jansen membaktikan hidup dan karya religius misionernya. Oleh sebab itu, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dengan penuh iman. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka merasakan dan menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia kerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Dan kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah sabda Tuhan.
bersamamu. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pak Rektor dan para imam, seluruh keluarga besar Gembira, yang pintar, yang saya kasihi, putra putri Santo Nordus yang terkasih dalam Kristus. Kita sudah melalui permenungan yang cukup panjang untuk mencapai hari ini, mulai dari seminar tentang spiritualitas Santo Nordus Jansen, lalu ada Triduum, bahkan ada yang kalau dihitung Triduum ikut 6 kali, 3 kali di kampus, lalu 3 kali di Triduum yang diselenggarakan oleh komunitas SPD dan SSPS. Ada para imam yang tambah lagi 2 kali kemarin, pagi hari dengan khotbah Nordus Jansen di Pesta Pelindung SMA Santo Nordus, sore harinya dengar lagi khotbah di perayaan puncak Nordus Jansen di komunitas SPD dan SSPS. Jadi rasanya sudah lebih dari cukup. Sehingga renungan ini
hanya berusaha menambah pada refleksi-refleksi minimal selama 3 hari Triduum di kampus yang berbicara tentang saling percaya, kerja keras dan tuntas, serta komitmen dalam pelayanan kita. Mudah-mudahan masih ingat, dan kalau yang selama 3 Triduum tidak ikut, nanti bisa tanya pada teman-teman yang ikut. Untuk yang hanya tepa di puncak saja, tunggu di hari puncak. Ada juga yang mungkin sebentar tunggu di makan siang setelah ini. Baik, sebagai sebuah komunitas akademik, kita menempatkan iman dan rasio sama pentingnya dan saling melengkapi. Tema di belakang agak menakutkan, tapi saya akan berusaha untuk menyederhanakannya. Prestet fides supplementum sensuum defectui. Untuk orang yang masih ikut salve pada hari Kamis, itu artinya iman yang menolong budi, indra tak mencukupi. Bagian dari tantum ergo pada adorasi sakramen. Khotbah ini juga tidak bermaksud menjelaskan hubungan filosofis antara iman dan akal budi. Kalau berminat nanti bisa minta di Pater Peter dan baca dokumen dari Yohanes Paulus II tentang ratio dan fides. Saya hanya ingin agar kita mencoba melihat bagaimana spiritualitas itu, roh kehidupan kita bersama itulah yang menjadi pedoman utama dari kehidupan bersama kita di sini. Dan roh yang kita sepakati dari awal lembaga ini didirikan adalah spiritualitas Arnoldus Jansen. Dan setiap perayaan pesta pelindung sebuah lembaga, termasuk kita, adalah saat yang sangat istimewa bagi kita untuk melakukan refleksi dan pembaharuan dari spiritualitas itu. Setelah 3 kali atau 4 kali minimal, 6 kali dan 8 kali mendengar tentang spiritualitas Arnoldus Jansen, saya tidak tahu apakah kita masih bisa dengan mudah menjawab kalau saya bertanya spiritualitas Arnoldus Jansen itu apa sebenarnya. Saya tanya Melissa kan. Saya yakin tidak mudah untuk menjawabnya juga secara singkat karena memang dia tidak sederhana juga. Tetapi dia sebenarnya merupakan bagian dari keseharian hidup kita. Izinkanlah saya mengambil beberapa poin dari ciri manusia baru yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus tadi dalam bacaan pertama. Ini juga bisa menjadi bagian dari spiritualitas kita itu, hal-hal yang bersifat praktis. Waktu kami Lero, dosen filsafat kami seorang Polandia, namanya Pater Joseph Pinochet, mengatakan dalam konteks Eropa, seni itu ada beberapa tingkatan. Dia sebut yang tertinggi itu drama. Jadi bermain drama itu tingkat seni yang paling tinggi. Sedangkan tingkat seni yang paling rendah itu adalah joget. Bento, dangdut, dingdong, line dance, dan itu tingkat seni yang paling rendah menurut Pater Pinon. Tapi ini kan konteks Eropa. Untuk konteks kita mungkin joget itu levelnya sedikit lebih tinggi dari itu. Nah, kehidupan kita juga punya beberapa pedoman dengan level yang berbeda. Saya sebut mulai dari yang paling rendah. Yang paling rendah itu adalah kalau hidup kita itu dipandu oleh refleks dan insting. Ada rangsangan di depan kita refleks, ada bahaya kita menghindar. Itu refleks atau insting.
Jadi ya tidak terlalu banyak bedanya dengan jenis binatang lainnya, karena kita kan jenis itu juga. Di atas itu sedikit, tidak sedikit juga agak banyak, itu hidup dikuasai oleh hawa nafsu. Itu yang pertama dikatakan oleh Santo Paulus tadi. Jadi hidup semata-mata dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi kita melayani kepentingan nafsu tubuh kita. Nah, di atas itu adalah hidup yang dikuasai oleh akal budi, oleh rasio. Nah, itu kita manusia masuk dalam kategori itu. Tetapi kita adalah manusia yang percaya pada Tuhan. Karena itu ada satu level lebih tinggi lagi, itu yang dinamakan roh, spiritualitas. Hidup kita tidak hanya dikuasai oleh cara berpikir kita, tetapi juga dikuasai oleh spiritualitas kita, roh. Nah, untuk sebuah lembaga, roh itu adalah roh pendiri. Untuk yang tidak punya pendiri, mungkin mereka memegang satu spiritualitas tertentu. Tapi itu yang paling tinggi. Roh itulah yang menggerakkan budi. Budi itu yang kemudian mengajak kita untuk mengontrol seluruh diri kita. Itulah yang ingin kita usahakan. Tetapi roh yang menggerakkan orang itu kan berbeda-beda. Budaya dan cara berpikir yang menggerakkan orang itu juga berbeda-beda. Maka sebuah lembaga akan kuat kalau dia mampu membuat semua spiritualitas berbeda itu dan budaya kultur yang berbeda itu menyatu dalam sebuah spiritualitas yang sama. Dan itu yang kita usahakan dalam 40 tahun usia Unwira ini, agar kita generasi lama maupun generasi baru berjalan di atas roh yang sama. Dan itu ciri manusia baru adalah dia tidak digerakkan atau dikuasai oleh nafsu, tetapi oleh pikiran dan roh. Cita-cita kita terutama adalah lembaga ini digerakkan oleh spiritualitas yang sama, yakni spiritualitas Anullus Jansen. Ciri kedua dari manusia yang baru tadi menurut Paulus adalah tidak berdusta, tetapi berkata benar satu sama lain. Dan dalam konteks akademik, kita mengajarkan hal-hal yang benar menurut ukuran yang benar, bukan hanya benar menurut ukuran kita sendiri atau benar menurut ukuran sektor masing-masing. Dan itu salah satu bahaya dalam civitas akademika seperti ini, ketika masing-masing sektor bidang ilmu, rumpun ilmu merasa lebih benar daripada yang lainnya. Ciri lain adalah tidak dikuasai amarah dan kebencian, tetapi ramah, penuh kasih satu sama lain, serta saling mengampuni. Tadi Paulus mengatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya supaya bisa tidur dengan baik pada malam hari, tidak membawa amarah kita. Karena orang yang membuat kita marah, mereka tidur dengan nyenyak. Sementara kita yang marah pada mereka yang tidak bisa tidur. Yang rugi ya double, kita rugi double. Sudah marah, kemudian kita sakit karena tidak bisa tidur. Sementara yang kita jadikan objek marah karena sesuatu yang kita suka, tidur dengan senyaman-nyamannya. Nah, itu relasi yang baik akan dibentuk kalau kita menghilangkan semua rasa marah itu pada waktunya. Marah itu pasti karena dia manusiawi, tetapi dia merusak kalau kita membiarkannya merusak diri kita. Yang berikut, tidak mencuri, tetapi bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, agar dapat berbagi dengan orang yang berkekurangan. Itu poinnya, bekerja dengan baik, menghasilkan sesuatu supaya bisa berbagi dengan orang yang berkekurangan. Dan kita tidak boleh mencuri dari kecil-kecil. Ada banyak sekali peluang di antara kita untuk mulai curi kecil-kecil. 1-2 rupiah, 1-2 kesempatan, 1-2 menit,
1-2 barang, ya pelan-pelan akhirnya menjadi besar. Dan yang terakhir, tidak mengeluarkan perkataan kotor, tetapi memakai perkataan yang baik untuk membangun dan yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan yang baik sampai orang yang tapi nama-nama binatang itu keluar sepanjang awal sampai dengan akhir. Akhirnya yang mendengar itu bukan lagi manusia tetapi binatang. Jadi tinggalkanlah kita punya kebiasaan-kebiasaan kultural yang menggunakan kata-kata kunci. Saya membayangkan kalau ketika kita terkejut, syukur kepada Allah, atau Santa Maria Bunda Allah, Yesus, bukan kata-kata seperti Lady dosa mereka punya orang ende otomatis. Jadi itu menggambarkan apa yang ada di sini, kata-kata yang keluar spontan itu. Kalau kata-kata kita sejuk, terarah kepada yang rohani, maka orang yang mendengarkannya itu mendapat kasih karunia. Itu bagian pertama. Bagian kedua, teks prolog Injil Yohanes tadi sudah dengar berulang-ulang juga. Ini yang saya mau meringkas sedikit pokok-pokok dari spiritualitas Santo Arnoldus Jansen yang harus menjadi spiritualitas bersama yang menjadi pedoman kita. Ada 3. 1, pada mulanya dan pertama-tama adalah firman Allah. Pada mulanya dan pertama-tama adalah firman Allah. Firman Allah menjadi acuan tertinggi dalam mencari kebenaran. Untuk lembaga kita ini, firman Allah itu menjadi acuan tertinggi untuk mencari kebenaran. Pertanyaannya, apakah dalam semua bidang ilmu itu jawabannya ada di kitab suci? Ada. Cari saja. Kamu tanya tentang bangunan yang kuat sebelum ada sondir dan lain-lain di teknik sipil, Yesus sudah berbicara ribuan tahun lalu tentang membangun di atas batu karang dan di atas pasir. Bedanya apa? Sebelum berbicara tentang ilmu akuntansi modern, Yesus sudah berbicara tentang berhitung, membuat perencanaan apakah kita sanggup menyelesaikannya atau tidak. Matius, Yudas itu ahli-ahli keuangan ribuan tahun yang lalu. Tentang relasi sosial, sebelum ilmu politik sosial semua ada, Yesus sudah berbicara ribuan tahun lalu tentang itu. Semuanya, apalagi tentang biologi, filsafat dan teologi apalagi. Dan acuan kita yang tertinggi karena ilmu-ilmu tidak mudah untuk sepakat tentang banyak hal. Kita mesti ada roh yang menyatukan kita. Saya sudah 15 tahun di sini, jarang saya dengar sepakat antar fakultas dalam banyak hal. Yang kedua, juga menjadi pedoman hati nurani yang bersih dalam keputusan-keputusan moral, terutama ketika terjadi kebimbangan, keputusan-keputusan moral. Nah, itu ada dalam kitab suci. Pertanyaan dasar adalah, kita punya lembaga ini kan spiritualitas Arnoldus Jansen, pusatnya kitab suci. Apakah kitab suci menjadi pusat dari kehidupan kita? Berapa orang yang membaca kitab suci di rumahnya? Jangankan setiap hari lah, hari seminggu, sebelum misa hari Minggu, biar tahu memang teks besok itu apa. Dan itu juga yang mendorong lembaga ini membuat kebiasaan membaca kitab suci pagi hari sebelum mulai kerja. Doa, kemudian dibaca teks kitab suci. Pak Arnos dipacu itu pegang besar-besar itu. Itu kitab suci, bukan sekedar hiasan. Dia pegang kitab suci, kemudian waktu itu saya minta ditambahkan Yohanes 10:10 agar mereka memperoleh hidup dalam kelimpahan, moto kita. Dan apakah kitab suci betul-betul menjadi pusat dari kehidupan kita? Spiritualitas dengan unsur kedua adalah Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Allah tinggal di antara kita. Jadi kalau kita bisa menjalankan hidup yang membuat Allah terasa
kehadirannya di tengah-tengah kita, yaitu menjalankan spiritualitas Adolescensen. Tanda-tandanya adalah kita hidup rukun dan bersatu. Masih bisa berkumpul seperti ini. Ada lembaga yang sudah jarang bisa melakukannya. Atau ketika kehidupan pribadi dan keluarga kita itu sejahtera. Kita datang ke sini kelihatan segar, sehat, sudah makan pagi, istri dan suami anak-anak urus dengan baik, bisa berpakaian yang layak, minimal ukuran-ukuran itulah. Jadi tanda bahwa hadirlah Tuhan di tengah-tengah kita, dan juga ada kegembiraan dan persahabatan di antara kita. Kita masih bisa dengar di sela-sela kerja orang tertawa, orang bercanda. Tapi kalau kampus sepi sepanjang hari tidak ada begitu, berarti sepertinya orang merasa ini seperti neraka. Mungkin tidak ada yang terdengar tertawa lagi, bercanda satu sama lain, berkumpul untuk saling menyapa. Tetapi ada satu tanda yang sangat penting dari kehadiran Allah, yakni perayaan Ekaristi. Tidak hanya di kampus, tapi juga dalam keseharian. Saya kadang-kadang bertanya dalam hati, kira-kira ada berapa dosen dan pegawai Elvira yang ikut misa harian di parokinya atau di gereja terdekat? Dari wajah-wajah punya reaksi ini saya lihat. Kita sudah dimanja, gereja terdekat semua ada. Kalau tidak paroki ada biara-biara yang menjalankan misa harian. Tetapi saya tidak tahu, kita itu bersurvei pada dosen berapa dosen dan pegawai Elvira yang ikut misa harian. Di Jawa kalau kita ke kota-kota itu tiap pagi itu penuh orang dengan seragam kantor dan seragam sekolah. Mampir dulu ikut misa pagi, baru ke kita punya yang misa hari Jumat saja susah memati untuk dapat orang. Saya melihat wajah-wajah bangga ketika mereka mengajar pada jam misa lalu tidak ikut misa, bahwa mereka berani mengorbankan misa untuk menjalankan tugas kuliah dengan baik. Bangga. Jadi mana yang lebih penting? Kalau kita berani mengorbankan sedikit waktu kuliah, ajak kita punya mahasiswa, ayo kita ke gereja, kan setengah jam saja misalnya. Ada di depan mata kita memang, di samping ruang kuliah memang. Di Merdeka itu persis di belakang B301. Itu buka pintu sedikit, dosen dengan bangga. Pak terlihat saya mengorbankan misa demi menjalankan kuliah dengan baik. Kita akan membangun Kapela Sakramen Maha Kudus. Unsur kedua dari spiritualitas kita, perayaan Ekaristi. Rektor pesan supaya ada misa harian dan ada nanti kapel adorasi di mana kita menempatkan Ekaristi sebagai pusat dari kehidupan kita. Dan yang terakhir, minta maaf agak panjang karena saya menyimpulkan 8 khotbah soal penuh kasih, karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena itu kita memegang atau melayani dengan hati. Kasih itu yang menjadi dasar dari semuanya. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Segala peraturan dan hukum akan dijalankan dengan baik, dengan ikhlas kalau kita mendasarkannya atas kecintaan kita satu sama lain dan atas lembaga ini. Tentu permisi juga tidak boleh, tetapi kita juga harus mengingat Yesus membenci dosa tetapi mencintai orang yang berdosa dan memberi kesempatan perbaikan satu sama lain. Jadi kalau mahasiswa buat salah, oke, memang dia harus disalahkan, tapi bantu dia untuk bisa keluar dari kesalahannya. Kalau bawahan melakukan kesalahan, oke, disampaikan apa kesalahannya, diberi hukuman sesuai dengan apa yang berlaku, tetapi perlakukan dia sebagai orang yang berdosa yang bisa berubah kembali. Jadi itulah spiritualitas kasih, menjalankan semuanya dengan kasih. Mudah-mudahan perayaan hari ini bisa menjalankan kembali kita
akan spiritualitas kita bersama. Jadi kalau kita melanjutkannya sebentar dengan makan bersama dan tingkat seni yang paling rendah, mari kita menjalankannya dengan gembira setelah itu. Selamat merayakan pesta Santo Honoris Jansen. Tuhan memberkati kita semua. Honoris Jansen yang tidak jemu-jemunya berserah diri pada penyelenggaraan ilahi, marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah. Bagi Bapa Suci dan para uskup, ya Bapa, tuntunlah Bapa Suci dan para uskup kami, agar mereka senantiasa memperhatikan kawanan umatmu dengan penuh kasih, kerendahan hati dan kebijaksanaan, seturut teladan Yesus Kristus, Gembala sejati. Kami mohon padamu Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi pimpinan Unwira dan YPK, ya Bapa, berkatilah pimpinan Unwira dan YPK, agar mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan mereka dalam semangat kasih persaudaraan. Kami mohon padamu Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi keluarga besar, penjasa, dan mitra Unwira dan YPK, ya Bapa, anugerahi keluarga besar, penjasa, dan mitra Unwira dan YPK, kegembiraan dalam karya pelayanan dan pengabdian, serta kesuksesan dalam setiap usaha dan rencana hidup mereka. Kami mohon padamu Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, ya Bapa, bimbinglah kami semua, agar kami berakar pada sabda-Mu dan mengamalkannya dalam kehidupan dan pelayanan kami, seturut teladan Santo Honoris Jansen, pelindung lembaga kami. Kami mohon padamu Tuhan, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah permohonan kami hamba-hamba-Mu, sudahlah berkenanlah menerima dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ekaristi bersama kurban roti dan anggur suci, marilah kita menghantar persembahan kita kepada Allah dengan diiringi lagu persembahan.
kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas penjelmaan Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon persatukanlah kami, membaruilah hidup kami dengan pencurahan Roh Kudus-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan layak kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Tegal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan hati-hatinya bernyanyi. Telah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua.
inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapakku ya Tuhan, kami batalkan kebangkitan-Mu, kami muliakan hingga Kau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Petrus Turang, bersama pimpinan kongregasi-kongregasi yang didirikan oleh Santo Arodus, SPD, SSPS, dan SSPS AP, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya anak dari Roland Orlando, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, secara istimewa Santo Luciansen dan Yosef Fernandez sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dulu kami pengantar Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Menyampaikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Kami datang
putramu. Kami bersyukur karena Engkau telah memilih Santa Bernardus Jansen sebagai bentara Sang Sabda. Kami mohon bantulah kami agar melalui teladannya kami mampu menghidupi ilmu dan iman kami di tengah keragaman budaya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk. Bapak Ibu, izin menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, kami mohon setelah misa kudus ini selesai, Bapak Ibu tetap mengikuti acara Ramadama sehingga tetap berada di dalam ruangan ini. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang baru membawa kadonya hari ini, mohon bantuan setelah misa kudus ini bisa menuju meja panitia yang berada di depan ruangan ini untuk mendapatkan nomor kado. Selanjutnya yang ketiga, untuk nomor door prize agar tidak menimbulkan kerumunan dan antrian, mohon bantuan setelah misa ini Bapak Ibu tetap berada di dalam ruangan ini. Nanti panitia yang akan datang ke kursi Bapak Ibu satu persatu dan Bapak Ibu diperkenankan satu orang mengambil satu nomor door prize. Demikian pengumuman, terima kasih. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, hari ini perayaan Ekaristi sudah selesai.